memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Amin. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam proses belajar nantinya ya. Oke, sekarang kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran kali ini ya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama ada mengenal jenis-jenis jaringan berdasarkan karakteristik bentuk, fungsi, dan letaknya dalam tubuh hewan. Yang kedua ada menjelaskan fungsi dari berbagai jenis jaringan yang terdapat dalam tubuh hewan. Yang ketiga ada menjelaskan keterkaitan antara bentuk dan struktur jaringan dengan fungsi dari jaringan pada hewan. Baik, kita sekarang belajar bersama-sama, kita masuk ke materinya ya. Kali ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi jaringan pada hewan, khususnya pada materi jaringan epitel. Nah, untuk KD-nya adalah 3.4 atau menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dan fungsi organ pada hewan. Nah, jadi nanti kita akan belajar tentang apa sih keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi-fungsinya. Oke, kita masuk ke peta konsep. Nah, struktur jaringan pada hewan pada dasarnya dibagi menjadi 4, yakni ada jaringan epitel, yang kedua ada jaringan ikat, yang ketiga ada jaringan otot, dan yang terakhir ada jaringan syaraf. Namun untuk kali ini kita akan fokus belajar mengenai jaringan epitel terlebih dahulu ya. Nah, apa sih sebenarnya jaringan itu? Jaringan merupakan kumpulan dari sel-sel yang membentuk suatu struktur dan fungsi yang sama. Nah, jaringan itu sendiri dapat dibedakan berdasarkan letak dan fungsinya. Oke adik-adik semua, kita masuk ke materi jaringan epitel ya. Jadi, apa sih jaringan epitel itu? Jaringan epitel itu adalah jaringan yang melapisi atau menutupi permukaan tubuh, organ tubuh, rongga tubuh, dan permukaan saluran tubuh hewan. Nah, jaringan epitel ini berfungsi untuk perlindungan atau proteksi sebagai kelenjar penghasil getah, sebagai penerima rangsang atau reseptor, sebagai jalur lintas transportasi, dan tentunya masih ada lagi. Oke, di slide ini terdapat gambar yang memperlihatkan struktur jaringan epitel. Tadi disebutkan bahwa jaringan epitel terdapat di permukaan ya. Di sini yang dimaksud itu tidak hanya permukaan luar saja, tetapi juga permukaan dalam. Jadi nanti fungsinya banyak. Kalau semisal di permukaan luar berarti sebagai pelindung atau proteksi. Kalau semisal di permukaan dalam berarti untuk proses ekskresi, sekresi, absorpsi, dan juga difusi. Kemudian jaringan epitel ini tidak memiliki syaraf dan pembuluh darah. Nah, biasanya pembuluh darah ini terdapat di jaringan bawahnya. Bisa dilihat di gambarnya ya. Berdasarkan bentuknya, jaringan epitel ini dibagi menjadi 3. Ada jaringan epitel pipih, kubus, dan silindris. Nah, bisa dilihat juga di bagian bawah lapisan epitel terdapat yang namanya membran basal atau basement membran. Nah, membran basal ini yang memisahkan antara jaringan epitel dengan jaringan yang ada di bawahnya. Yang namanya jaringan pasti tersusun atas sel-sel. Nah, di sini jaringan epitel ini tersusun atas sel-sel epitel yang berkumpul membentuk jaringan epitel ya. Nah, di setiap selnya juga pasti memiliki yang namanya inti sel atau nukleus. Oke, kita lanjut. Ada epitel pipih selapis atau biasa disebut dengan epithelium squamosum simplex ya. Jadi ini adalah epitel yang paling tipis ya adik-adik. Nah, biasanya epitel ini adanya di alveolus paru-paru. Jadi bisa dibayangkan dong ya,
alveolus paru-paru itu sangat tipis sekali. Jadi bentuknya epitel pipis lapis ini dalam alveolus pasti sangat tipis sekali ya. Nah, di alveolus paru-paru ini terjadi proses difusi atau pertukaran O2 dengan CO2. Selain di alveolus paru-paru, juga ada di dinding glomerulus, dinding kapiler darah, dan pembuluh limfe. Jadi semua tempat-tempat epitel ini berada merupakan tempat yang memiliki selaput tipis. Fungsinya seperti yang Ibu bilang tadi, di paru-paru terjadi proses difusi antara O2 dan CO2. Kemudian kalau di glomerulus adalah tempat terjadinya filtrasi atau penyaringan darah untuk menghasilkan urin primer. Lalu di kapiler darah berfungsi untuk difusi karena alveolus itu berhubungan dengan pembuluh darah, begitu juga dengan pembuluh limfe. Oke. Kemudian selanjutnya ada epitel kubus lapis atau epitelium cubodium simplex ya, simplex. Oke. Jadi bentuknya seperti kotak-kotak gitu ya adik-adik. Untuk strukturnya juga sama dengan epitel lapis, ada membran basal juga, ada nukleus. Nah, oke, epitel kubus lapis ini terdapat di permukaan lensa mata dan retina, dan kelenjar ludah, ovarium, serta tubulus renalis. Nah, bisa dilihat bersama-sama ya gambarnya. Jadi kaitannya dengan mata itu, bagaimana caranya supaya permukaan lensa tetap basah? Di kelenjar ludah pun juga demikian. Epitel ini menghasilkan air liur secara terus-menerus. Di ovarium juga berkaitan dengan proses perlindungan atau proteksi. Lalu di tubulus renalis ya, itu berkaitan dengan proses absorpsi pada urin primer menjadi urin sekunder. Jadi fungsinya epitel kubus lapis itu adalah untuk sekresi, pengeluaran cairan, kemudian ada proteksi sebagai pelindung, contohnya di ovarium tadi, dan untuk absorpsi, contohnya di tubulus renalis. Oke. Kita lanjut, kemudian ada epitel silindris lapis atau epitelium kolumner simplex ya. Adanya di dinding lambung, di dinding dalam ya maksudnya, dinding dalam lambung, usus, kantung empedu, dan rahim. Untuk di lambung dan usus itu kaitan eratnya dengan proses absorpsi. Jadi kita mencerna makanan, nah sari-sari makanan tadi akan diabsorpsi atau diserap oleh usus. Kemudian ada di kantung empedu berkaitan dengan proses sekresi, yaitu menghasilkan pigmen-pigmen bilirubin dan sebagainya lah. Lalu untuk rahim itu berfungsi sebagai pelindung atau proteksi. Oke. Kita lanjut ke epitel transisional ya, atau epitelium transisional. Sama saja sebenarnya namanya. Oke. Selanjutnya ada epitel transisional ya, yang bentuknya sangat fleksibel, lebih fleksibel dari jaringan epitelium yang lain gitu. Jadi dia bisa berubah-ubah bentuk. Bisa kadang silindris, kubus, atau selapis. Maksudnya pipih ya. Jadi bisa pipih, bisa kubus, bisa silindris. Hal ini berkaitan dengan fungsinya yang untuk menahan regangan atau tekanan. Nah, epitel ini terdapat di kantung kemih, ureter, dan pelvis ginjal ya. Bisa dilihat bersama-sama gambarnya ya. Oke, kita lanjut ke epitel pipih berlapis atau epitelium squamosum kompleks. Oke, dapat dilihat ya susunannya ya. Yang tadi cuma selapis, kalau yang ini berlapis-lapis ya. Epitel pipih berlapis terdapat di epidermis kulit, jadi di permukaan kulit yang paling luar ya. Kemudian ada juga di rongga mulut. Kalau di rongga mulut itu dinding luarnya mudah terkikis karena
kita pakai untuk mengunyah makanan dan lain sebagainya. Kemudian di permukaan dalam hidung, di esofagus dan vagina serta uretra. Nah, untuk fungsinya, epitel pipih berlapis ini berfungsi sebagai pelindung atau proteksi ya, karena tempat epitel ini berada merupakan daerah yang mudah terkikis seperti rongga mulut dan epidermis kulit. Nah, bisa dilihat juga di gambarnya ya. Epitel pipih berlapis juga dibagi lagi menjadi dua, yakni ada epitel yang berkeratin dan tanpa keratin. Nah, di sini keratin yang dimaksud adalah protein keratin. Epitel pipih berlapis dengan keratin biasanya terletak di kulit, sedangkan untuk epitel pipih berlapis tanpa keratin itu terletak di esofagus dan vagina. Oke, kita lanjut ke epitel kubus berlapis atau epitelium cuboideum kompleks ya. Bisa dilihat bentuknya ya. Dia itu bentuknya kubus, namun memiliki lapisan yang banyak atau berlapis-lapis. Oke, jaringan epitel ini terdapat di kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Nah, untuk di kelenjar minyak dan kelenjar keringat ini erat kaitannya dengan proses ekskresi. Kemudian di ovarium juga ada, letaknya di ovarium yang sedang mengalami proses pertumbuhan menghasilkan ovum. Nah, itu fungsinya sebagai pelindung atau proteksi ya. Serta di buah zakar dia juga berfungsi sebagai pelindung. Oke, kita lanjut di epitel silindris berlapis atau epitelium columnaris kompleks. Nah, epitel ini ada di lapisan konjungtiva atau lapisan yang selalu basah. Contohnya ada di dinding kelopak mata ya. Untuk kaitannya berkaitan dengan proses sekresi ya. Ada pula yang terletak di kelenjar susu. Kaitannya juga sama sebagai proses sekresi. Kemudian ada di laring, faring, dan uretra. Untuk kaitannya erat dengan fungsi proteksi atau perlindungan. Oke, kita next. Yang terakhir ada epitel silindris berlapis semu. Cukup panjang ya namanya. Oke, untuk epitel ini dia mempunyai silia ya teman-teman, bisa dilihat di gambarnya, dia punya silia di atasnya. Oh iya, epitel silindris berlapis semu ini bisa disebut juga dengan epitel pseudokompleks ya, karena dia punya silia di atasnya. Jadi sebenarnya epitel ini tuh hanya selapis saja. Yang kita lihat di bagian atas itu adalah silianya. Jadi nampak seperti berlapis, padahal sebenarnya dia adalah epitel selapis. Nah, bisa dilihat di gambarnya juga ya. Epitel ini mempunyai bentuk yang tidak beraturan serta posisinya juga tidak beraturan, sehingga tampak seperti silindris selapis seperti yang ibu bilang tadi. Namun aslinya dia itu berlapis semu. Nah, oke. Untuk epitel ini terdapat di saluran trakea dan bronkus, di mana kaitannya dengan silia. Semisalnya nih, kita lagi di pinggir jalan nih, terus tiba-tiba ada debu yang masuk ke saluran pernafasan kita, maka kita akan spontan batuk. Nah, itu mekanismenya dilakukan oleh trakea untuk menghilangkan debu yang masuk ke saluran pernafasan kita. Hal tersebut karena adanya silia tadi. Nah, silia akan bergerak ketika ada kotoran yang masuk ke saluran pernafasan kita sehingga kita bisa batuk tadi. Nah, selain itu, jaringan epitel ini terdapat di dinding dalam saluran oviduk. Fungsinya untuk menggerakkan
ovum di oviduk. Jadi silianya berfungsi untuk menggerakkan ovum untuk bisa sampai ke uterus. Seperti itu ya teman-teman, adik-adik semua. Kemudian kesimpulannya, jadi berdasarkan struktur, bentuk, dan susunannya, jaringan epitel dibagi menjadi jaringan epitel selapis dan epitel berlapis. Epitel selapis terdiri dari epitel pipih selapis, epitel kubus selapis, dan epitel sindis selapis. Dan untuk epitel yang berlapis itu ada epitel pipih berlapis, epitel pipih kubus berlapis, dan epitel sindis berlapis. Dan ada juga tadi tambahan seperti epitel transisional dan epitel pseudokompleks atau epitel bersilia ya. Nah, tentunya jaringan-jaringan epitel ini akan saling berkaitan satu sama lain dengan fungsi organnya. Contohnya seperti yang di awal tadi Ibu bilang, ada jaringan epitel pipih selapis yang terletak di alveolus paru-paru, di mana kaitannya dengan fungsi organ paru-paru yaitu untuk difusi O2 dan CO2. Begitu juga keterkaitan antara jaringan epitel yang lain dengan fungsi organ tempat ia berada. Nah, adik-adik semuanya, materi tentang jaringan epitel sudah selesai kita bahas bersama-sama. Semoga apa yang tadi Ibu sampaikan dan adik-adik cermati secara bersama-sama mampu memberikan manfaat untuk kita semua, sehingga bisa menambah pemahaman mengenai bab jaringan epitel ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.